Cut Nyak Dien dilahirkan di Lapandang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848 dan meninggal di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November 1908. Ayahnya bernama Nanta Muda Seutia, berasal dari turunan Makdum Sati, seorang perantau dari daerah Sumatera Barat. Ia adalah cikal bakal yang membangun wilayah Enam Mukim menjadi lebih terkenal dan makmur. Ibunya seorang turunan bangsawan yang terpandang dari kampung Lapagar. Karena istrinya inilah, maka nama Nanta Muda Seutia makin terkenal dan dihormati oleh rakyat Enam Mukim. Perang Aceh yang berlangsung lama merupakan tantangan cukup besar bagi kolonialisme Belanda untuk melebarkan kekuasaannya di bumi Indonesia ini. Perlawanan heroik yang disuguhkan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda dikiranya tidak akan terlupakan, terutama peranan dan partisipasi rakyat Aceh di wilayah Enam Mukim. Rakyat Enam Mukim turut memperkuat barisan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan mempunyai arti penting. Wilayah ini melahirkan seorang Sri Kandi yang terkenal bernama Cut Nyak Dien. Namanya telah diabadikan sebagai pahlawan nasional dalam lembaran sejarah Indonesia. Cut Nyak Dien yang akan kita uraikan ini merupakan gambaran kaum wanita Aceh yang dari dahulu turut memegang peranan baik dalam bidang politik maupun bidang lainnya. Dalam menghadapi gelombang penjajahan, kaum wanita Aceh termasuk Cut Nyak Dien tampil ke depan untuk memberikan komando perang, tetap tabah dalam mempertahankan tanah air. Mereka tidak rela tanah airnya diperkosa oleh penjajah. Dalam uraian ini kita akan coba melihat sampai berapa jauh peranan dan keikutsertaannya sebagai seorang pejuang dalam periode Aceh 1873 sampai 1905 dan apa sumbangannya sebagai seorang istri kepada suami dalam hubungannya dengan perjuangan yang berlangsung. Berbicara tentang Cut Nyak Dien akan tergambar kehidupan keluarganya yang memegang peranan penting di wilayah Enam Mukim. Secara keseluruhan, peranan penting wilayah Enam Mukim tidaklah terlepas dari motor yang digerakkan oleh keluarga Cut Nyak Dien. Kemudian tampil pula Cut Nyak Dien membawakan peranan baik aktif maupun pasif dalam menentang kolonialisme Belanda. Peranan yang dibawanya tidak terlepas dari peristiwa atau pertempuran yang terjadi antara Aceh melawan kolonialisme Belanda. Cut Nyak Dien tidak lama menikmati masa remajanya. Karena dalam usia yang sangat muda, ia telah dikawinkan oleh orang tuanya. Perkawinan ini sesungguhnya tidak terlepas dari cita-cita orang tuanya untuk meneruskan kedudukan mereka sebagai penguasa di wilayah Enam Mukim. Tetapi, berkat bimbingan orang tua dan atas kebijaksanaan suaminya, Teuku Cik Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dien tumbuh menjadi manusia yang dewasa dan dapat mengikuti irama rumah tangga yang dibina bersama suaminya. Dalam rumah tangga, ia menjadi seorang istri yang bijaksana, sabar, dan dapat mendorong suami untuk maju dengan sumbangan pikiran yang diberikannya. Ketika tentara Belanda melancarkan serangan ke wilayah Enam Mukim, ia hadapi dengan tenang dan ia rela berpisah dengan suaminya selama kurang lebih 2,5 tahun. Ia bersama anaknya yang masih bayi dan orang tuanya turut serta bersama rakyat meninggalkan kampung halaman untuk menghindari kejaran musuh. Semua yang dialaminya dalam pengungsian menambah ketabahan dan kekokohan hatinya untuk menghadapi segala cobaan. Semangatnya makin tertempa dan mulailah tumbuh suatu benih perlawanan yang terus mekar dalam dadanya terhadap kolonialisme Belanda. Kehadiran Teuku Umar di sampingnya makin membawa pengharapan setelah suaminya, Teuku Cik Ibrahim Lamnga, gugur. Hatinya semakin penuh, tekadnya tampak bulat untuk meneruskan perlawanan yang ingin membalas dendam atas kekalahan suaminya. Hadirnya Teuku Umar dalam barisan perlawanan rakyat Aceh menyambut kuat pula tokoh yang makin kokoh seperti Cut Nyak Dien. Dalam menghadapi musuh, ia memberikan dukungan moral yang sangat berharga dan pikiran yang berguna. Kemudian ia mengobarkan semangat rakyat Aceh untuk terus memberikan perlawanan. Daerah bangsawan yang dimilikinya yang diturunkan oleh Ule Balang Nanta tidaklah membuat Cut Nyak Dien merasa dirinya tinggi atau merasa lebih dari orang lain. Pergaulan yang luas mendekatkan ia dengan rakyat banyak. Ia tidak memandang enteng semua kekuatan yang ada. Bahkan, ia mendekati semua golongan baik rakyat, golongan bangsawan yang terdiri atas Ule Balang maupun golongan ulama menjadi kawan dalam menuju cita-citanya. Pegangan hidupnya adalah agama. Tindakannya jelas menunjukkan adanya persatuan kata dan perbuatan sehingga tidaklah heran banyak rakyat
ulama dan para tokoh Aceh sangat menyenanginya. Hidupnya sangat sederhana, tidak pernah terlintas dalam angan-angannya untuk hidup senang seperti kaum bangsawan lainnya. Semua tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk perjuangan. Ketika suaminya, Teuku Umar, mengubah siasat memihak kepada Belanda, Cut Nyak-dien dengan bijaksana menyadarkan dan berusaha dengan berbagai cara untuk mengembalikan Teuku Umar ke jalan yang benar. Jalan yang sedang ditempuh rakyat Aceh. Ia tidak selalu melihat pangkat dan harta yang didapat dari musuh. Bahkan dengan tanda dikatakannya bahwa itu adalah suatu pengkhianatan terhadap bangsa. Ia menuntut kepada Teuku Umar supaya kaum penjajah Belanda diusir dari tanah Aceh, bukan menjilat dan menghambakan diri kepadanya. Cut Nyak-dien bergerilya selama 20 tahun bersama Teuku Umar. Ia ikut aktif mendampingi suaminya menjelajahi hutan. Turut pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain mendampingi suami dalam pertempuran menghadapi musuh. Cut Nyak-dien berperan sebagai motor penggerak yang mengantarkan Teuku Umar pada puncak karirnya sebagai pejuang sampai tewas oleh peluru Belanda. Gugurnya Teuku Umar tidak membuat Cut Nyak-dien patah semangat perlawanannya. Bahkan ia maju ke depan memimpin pasukan. Ia kembali mengadakan aksi sampai fisiknya menjadi lemah. Setelah lebih kurang 6 tahun lamanya meneruskan perlawanan, ia tertawan bersama pasukannya. Kemudian ia diasingkan ke Pulau Jawa sampai wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat.